Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin. Video ini saya tujukan untuk bapak-bapak dan ibu dokter gigi, para perawat gigi, teknisi alat dental unit, mahasiswa dan mahasiswi elektromedik, para interior designer, dan juga para perencana pekerjaan teknik sipil. Semoga bermanfaat. Agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk share, like, dan komen. Video ini akan saya buat secara berseri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya di bidang servis dan maintenance alat-alat medis, alat-alat laboratorium, alat-alat kedokteran umum, dan juga peralatan kedokteran gigi. Di samping keahlian 3D desain yang juga saya miliki, kali ini saya akan membahas secara umum tentang desain dan tata letak dental unit. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai update ruang praktek dokter gigi pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 ini, saya melihat beberapa kesalahan-kesalahan perencanaan yang sering ditemui pada instalasi dental unit pada ruang-ruang praktek dokter gigi. Yang pertama adalah masalah kelistrikan. Kabel-kabel listrik tidak terpasang rapi. Ruangan dipenuhi kabel-kabel listrik dan ekstra stop kontak dan sambungan T-stacker dengan jumlah yang cukup banyak. Tentu hal ini sangat mengganggu, baik dari segi keamanan maupun estetika ruangan praktek. User atau operator rata-rata tidak mengerti sama sekali tentang kelistrikan dan memahami batas kemampuan setiap peralatan yang digunakan. Tentu hal ini sangat membahayakan users, dokter sebagai operator, perawat gigi, pasien, dan lain-lain. Mengenai masalah penataan kelistrikan ini, tentang bagaimana perancangan kelistrikan di ruang praktek dokter gigi, akan kami buatkan video khusus yang membahas masalah ini, sehingga ruangan praktek dokter gigi menjadi aman dan nyaman, baik bagi dokter gigi sebagai operator, perawat gigi, dan pasien-pasiennya. So, stay updated, stay informed, please subscribe this channel. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam mempersiapkan saluran air, baik untuk wastafel dan kebutuhan dental unit. Begitu juga dengan peralatan-peralatan yang berasal dari ruang gigi maupun yang menuju saluran IPAL. Kesalahan dalam penentuan besaran diameter paralon dapat berakibat fatal. Bahkan sering ditemui paralon diletakkan di atas lantai. Sepertinya hal ini bukan ide bagus. I think it's not good idea. Kebanyakan tukang membuat saluran buangan dari wastafel menyatu dengan buangan dari dental unit, sehingga sering ditemukan ruang praktek menjadi bau dan sering tersumbat. Mengenai desain sistem input dan output air ini juga akan saya buatkan video khusus tentang hal ini. Jadi silahkan subscribe agar informasi penting ini dapat sampai kepada bapak-bapak dan ibu dokter sekalian. Kesalahan yang ketiga, kurangnya perawatan dan maintenance, sehingga sering ditemui cartridge yang mogel, berisik, dan putarannya sangat lambat. Dental unit berbunyi ketika dinaikkan atau diturunkan.
kebocoran angin dan air yang kesemuanya sangat mengganggu. Padahal banyak yang bisa dilakukan owner atau orang yang awam tentang dental unit dapat melakukan sendiri tindakan maintenance dan perawatan dental unit tanpa harus melibatkan teknisi. Perencanaan ruang praktek harus sesuai dengan jalur kerja dan pergerakan dental unit. Prinsip four-handed dentistry dan desain ergonomis lingkungan kerja. Dalam konsep four-handed dentistry dikenal konsep pembagian zona kerja di sekitar dental unit yang disebut dengan clock concept. Bila kepala pasien dijadikan pusat dan jam 12 terletak tepat di belakang kepala pasien, maka arah jam 11 sampai jam 2 disebut dengan static zone. Arah jam 2 sampai jam 4 disebut dengan assistance zone. Arah jam 4 sampai jam 8 disebut dengan transfer zone. Kemudian dari arah jam 8 sampai jam 11 disebut dengan operator zone sebagai tempat pergerakan dokter gigi. Static zone adalah zona tanpa pergerakan dokter gigi maupun perawat gigi serta tidak terlihat oleh pasien. Zona ini menempatkan meja instrumen bergerak, mobil kabinet, berada di belakang pasien sehingga peralatan yang ada adalah zona pergerakan perawat gigi pada dental unit. Di sisi ini dilengkapi dengan three-way sharing, suction unit, scaler, serta light curing unit. Transfer zone adalah tidak akan terlihat zona di mana alat dan bahan dipertukarkan antara tangan dokter gigi dan tangan perawat gigi. Sedangkan operator zone adalah zona pergerakan dokter gigi. Selain pergerakan yang terjadi di seputar dental unit, pergerakan lain yang perlu diperhatikan ketika membuat desain adalah pergerakan dokter gigi, pasien, perawat gigi, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Jarak antar peralatan serta dinding bangunan harus diperhitungkan untuk memberi ruang bagi pergerakan dokter gigi, perawat gigi, pasien ketika hendak masuk dan keluar ruangan atau duduk menunggu giliran berikutnya ataupun bagi keperluan konsultasi. Mengenai penempatan alat dental unit, prinsip ergonomis merupakan prinsip utama dalam desain tata letak penempatan alat kedokteran gigi, yaitu tentang keserasian dan keseimbangan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat. Karena manusia memiliki kemampuan dan keterbatasan baik secara fisik maupun mental, sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Konsep four-handed dentistry merupakan desain praktek dokter gigi di mana dokter gigi dan asisten bekerja sebagai tim untuk melakukan suatu perawatan yang telah direncanakan pada pasien dengan tujuan untuk menguntungkan pasien. Sedangkan menurut Betty Ledley Fink-Beiner, four-handed dentistry merupakan metodologi dari kerja tim praktisi yang terdiri dari dokter gigi dan asisten dengan lingkungan kerja yang ergonomis untuk meningkatkan produktivitas dari tim dental dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Dengan melindungi physical well-being dari tim,
Koordinasi tersebut tidak akan sekedar memindahkan instrumen dari satu orang ke orang lain secara cepat. Namun prinsip Forehanded Dentistry adalah work smarter, not harder. Bekerja pintar, bukan bekerja keras. Semuanya harus diperhitungkan untuk mengurangi akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari situasi yang tidak menguntungkan. Profesi kedokteran gigi memiliki tingkat prevalensi yang cukup tinggi terhadap gangguan muskuloskeletal dan gangguan back pain. Jadi ada baiknya untuk perencanaan ruang gigi dapat direncanakan lebih matang. Terima kasih. Assalamualaikum.